Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan kita dari risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mengakhiri risalah Al-Usul As-Sittah. Kemudian pagi ini kita melanjutkan pada risalah Nawaqidh al-Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan 10 pembatal keislaman yang akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid, kita akan memberikan muqaddimah terkait tentang masalah takfir atau masalah pengkafiran yang memang ini kalau tidak didasari dengan ilmu akan berbahaya, karena ini perkara yang sangat berbahaya apabila tidak didasari dengan ilmu. Oleh karena itu kita mempelajari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, bukan kita untuk mengkafirkan orang, bukan untuk kita mudah menghukumi dan memvonis orang lain di luar jamaah kita, bukan. Akan tetapi ini sebagai ilmu bagi kita agar kita tidak jatuh pada pembatal-pembatal tersebut dan agar kita berhati-hati. Sebagaimana orang Arab katakan, araftus syarr la lisyarr walakin litawaqi wa man lam ya'rifis syarr minal khair yushiku an yuqa'a fi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku lakukan, tetapi untuk aku hindari dan aku jauhi, karena dikhawatirkan seorang yang tidak mengetahui keburukan maka dia akan jatuh pada keburukan tersebut. Maka kita mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini dan yang akan kita baca ini agar kita berhati-hati dan kita tidak jatuh pada masalah-masalah pembatal tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah ketika menyebutkan di sini ya permasalahan nawaqidul Islam, kemudian ada sebagian orang atau kalau ada sebagian jamaah yang mengambil poin-poin dari risalah beliau ini tentang masalah pembatal kekufuran, pembatal keimanan dan keislaman, kemudian menghukumi orang lain sebagai kafir dan dinisbatkan kepada beliau, maka ini perlu dikoreksi. Apa benar apa yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah seperti yang difahami oleh orang tersebut atau kelompok-kelompok tersebut? Karena ini ketika tidak didasari dengan ilmu, ketika tidak dibawa bimbingan para ulama, maka orang akan salah dalam menghukumi dan memvonis orang lain sebagai kafir. Oleh karena itu, ini adalah pembahasan yang sangat berat, pembahasan yang perlu dijelaskan agar kita tidak mudah ya jatuh dalam kekufuran, juga tidak mudah dalam masalah pengkafiran. Ada beberapa kaidah sebelum kita masuk dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah khuturatut takfir, bahaya pengkafiran. Yang pertama, bahaya pengkafiran. Karena ini di dalam agama kita benar-benar seorang muslim ya dijaga dan dilindungi. Tidak boleh dia mudah-mudahan dihukumi atau divonis dengan kafir kecuali jelas, kecuali ada bukti, kecuali jelas ya hilang semua syubhat-syubhat dan hal-hal yang menghalangi untuk ditakfir. Ya, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu Nabi SAW beliau menyebutkan di dalam hadis yang sahih, "Idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Kata Nabi SAW, apabila seorang muslim, seorang mukmin, dia mengatakan kepada saudara mukminnya yang lain, "Wahai kafir." Jadi dia mengatakan kepada saudara yang lainnya, "Wahai kafir."
padahal dia mukmin, saudaranya ini mukmin, tapi dia panggil ya kafir. Ya, ini bisa kembali kepada orang tersebut. Jadi ini sangat berbahaya. Maka Nabi SAW mengingatkan dari bahaya mengucapkan ya kafir kepada saudara mukmin yang lainnya. Kemudian yang kedua, dari bahaya takfir di sini bahwa menghukumi dan memvonis seorang dengan kafir ini sama dengan membunuh orang tersebut. Jadi ketika seorang mengatakan ya kafir atau menghukumi si fulan kafir, maka ini sama dengan membunuh dia. Maknanya bahwa orang yang kafir atau orang yang murtad dan keluar dari agamanya, maka dia berhak untuk dipenggal, berhak untuk dibunuh. Ya. Maka Nabi SAW beliau sabdakan wala'nul mu'min ka qatlih. Ya, seorang mukmin ketika dia melaknat mukmin yang lainnya, maka dia sama dengan membunuhnya. Wa man rama mu'minan bi kufrin ka qatlih. Dan barang siapa yang menghukumi saudara mukmin yang lainnya dengan kafir padahal dia mukmin, maka ini seperti dengan membunuhnya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, ya, yang ketiga, bahwa menghukumi seorang dan memvonis seorang sebagai kafir ini akan ada dampak yang sangat besar. Di antaranya bahwa orang yang kafir yang dihukumi sebagai kafir, dia mendapatkan hak untuk dibunuh. Yang kedua, dia harus dipisahkan dari istrinya. Ya, ketika dia mati pun tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, dan tidak boleh disolati, bahkan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Jadi ini berat, ya, menghukumi seorang dan memvonis seorang mukmin dengan kafir, maka dia harus dipisahkan dari istrinya, ya, harus diminta taubat, ya. Jika tidak mau maka dia harus dipenggal, kemudian ya tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak disolati, bahkan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Jadi ini sangat berbahaya. Yang kedua dari masalah kaidah takfir, bahwa takfir ini adalah hak Allah dan Rasulnya. Takfir di sini hak Allah dan Rasulnya. Untuk memvonis seorang sebagai kafir, ini hak Allah dan Rasulnya. Maknanya bahwa hukuman tersebut harus didasari dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Harus ada hujjah, ada burhan, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan emosi, bukan dengan subhat-subhat. Tapi dia benar-benar membangun hukuman kufur tersebut di atas hujjah, di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, dan ini sangat penting juga, bahwa laisa kullu man nataqa bil kufri aw fa'ala yu'addu kafiran. Tidak semua orang yang berkata dengan perkataan kufur dan tidak semua orang yang mengerjakan perbuatan kufur maka dia dihukumi sebagai kafir. Ingat, seorang mukmin ketika mengucapkan kalimat kufur atau melakukan amalan kufur tidak langsung dihukumi bahwa si fulan ini kafir. Ya, ingat ini. Kenapa? Kadang ada orang terjatuh pada kekufuran dengan lisannya tanpa dia sadari, atau mungkin karena dipaksa oleh orang lain, atau karena mungkin dia baru mengenal Islam, sehingga ini tidak mudah-mudah untuk dihukumi sebagai kafir. Bahkan ya orang-orang Khawarij sebagai contoh, bukankah mereka melakukan amalan kufur? Orang Khawarij, mereka saking takutnya dari azab Allah sampai mereka jatuh dalam amalan kufur. Di antaranya mereka mengkafirkan sahabat, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali. Ya, mereka memerangi pemimpin yang sah. Mereka bahkan berani untuk membunuh siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini amalan-amalan kufur, tetapi tidak langsung mereka dihukumi sebagai kafir. Oleh karena itu, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah kaidah di sini. Kemudian
yang keempat, man thabata islamuhu biyaqinin fala yazulu bisyak. Yang keempat, orang yang benar-benar keislamannya, ya, itu benar-benar keislamannya kita ketahui bahwa dia muslim, bahwa dia orang yang menjalankan ibadah syiar-syiar Islam, dia muslim, sudah jelas keislamannya, maka ya tidaklah dia dikeluarkan dari Islam dengan sangkaan-sangkaan saja. Ya, orang yang sudah jelas keislamannya, kemudian kita tahu bahwa dia muslim, maka tidak boleh dikeluarkan dari Islam dengan ya syak, keraguan maupun dengan sangkaan-sangkaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan walaysa li ahadin an yukaffira ahadan minal muslimin. Kata Syekhul Islam, tidak berhak seorang mengkafirkan muslim yang lainnya, wa in akhta'a wa ghalat, meskipun orang tersebut salah, hatta tuqama alaihi al-hujjatu wa tubayyana al-mahajjah, sampai benar-benar hujjah ditegakkan kepadanya dan dalil-dalil dijelaskan kepadanya. Jadi tidak mudah-mudahan dalam mengkafirkan di sini. Ya, orang yang sudah jelas keislamannya tidak boleh dengan sangkaan-sangkaan kita kafirkan, sampai jelas hujjah kepadanya dan ditegakkan hujjah kepadanya. Ini ya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Selanjutnya yang kelima, al-kufru qisman. Kekufuran ini ada dua, kufrun akbar dan kufur asghar. Kufur dibagi menjadi berapa? Dua, kufrun akbar dan kufrun asghar. Kufrun akbar ini mengeluarkan dari Islam, sedangkan kufur asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Kufrun akbar ya, ini ada beberapa macam. Yang pertama, kufrul inkar. Kufur karena mengingkari, wa takdzib, mendustakan. Yang kedua, kufrul iba. Kufrul iba wal istikbar. Kufur karena kesombongan. Ya, seorang bisa kufur yang pertama karena mengingkari, karena mendustakan syariat. Yang kedua karena dia sombong, karena dia enggan untuk mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang ketiga kufrul i'rad, dia berpaling dari syariat Allah dan syariat Nabi-Nya, tidak mau mendengar, tidak mau ya meyakini, tidak mau mengamalkan, dia berpaling. Kemudian yang keempat, kufrun nifaq. Kufur karena nifaq. Lisannya dia mukmin, tetapi hatinya dia membenci keimanan. Yang kelima, kufrus syak. Kufur karena keraguan-raguan. Dia ragu akan ayat Allah, dia ragu akan hadis-hadis Nabi, dia ragu akan keimanan-keimanan. Ya, dia ragu akan syariat ini, kufrus syak. Yang keenam, kufrus sabbi wal istihza. Kufur karena mencela dan memperolok-olok agama, mencela, menghina, merendahkan agama, atau memperolok-olok agama dan memperolok-olok syariat Allah dan Rasulnya. Maka ini macam-macam kekufuran yang dengannya apabila seorang jatuh pada salah satu dari ini, maka ini keluar dari Islam. Ya, kufur berapa? Kufur akbar tadi ada 6. Taib. Adapun kufur asghar ini tidak mengeluarkan dari Islam, akan tetapi mengurangi keimanan dan melemahkan keimanan seorang. Seperti orang mengkufuri nikmat-nikmat Allah, seperti seorang wanita dia mengkufuri suaminya, tidak mentaati dan tidak pernah ya merasa puas dengan pemberian suaminya, tidak bersyukur. Kemudian seorang yang membunuh muslim yang lainnya, ya. Kemudian orang yang mencela nasabnya atau nasab orang lain, ini semua disebutkan oleh Nabi sebagai kufur, akan tapi kufur asghar, tidak mengeluarkan dari Islam. Kan tapi ini dosa besar yang bisa mengurangi ya dan melemahkan keimanan seorang. Kemudian
Ya, yang keenam, at-takfir dalam mengkafirkan ini ada dua, takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak maksudnya adalah apa? Menghukumi secara umum, dan muayyan adalah per individu. Contoh, ya, kita katakan bahwa seumpama siapa yang melakukan demikian dan demikian, maka ini hukumnya kafir. Ya, orang yang melakukan demikian dan demikian, maka hukumnya kafir. Tayyib. Ini secara umum. Tetapi ketika kita menjumpai si fulan melakukan demikian, maka ini tidak boleh langsung dihukumi sebagai apa? Kafir. Harus ada iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah-hujjah dan dijelaskan ya tentang hujjah-hujjah tersebut. Jadi ada menghukumi kufur secara umum dan ada menghukumi secara apa? Muayyan, perorangan tadi ya. Contoh, dalam contoh lain, apabila orang meninggal di medan perang jihad, maka hukumnya apa? Syahid, na'am. Tetapi untuk menghukumi orang yang meninggal di medan perang, perorangan, apa boleh kita hukumi si fulan syahid? Tidak boleh, sampai ada nas yang menjelaskan bahwa si fulan syahid. Tetapi menghukumi secara umum boleh. Boleh, bahwa siapa saja yang meninggal di medan perang maka mereka adalah syuhada. Tetapi untuk menghukumi perorangan maka harus apa? Harus ada hujjah, harus ada nas. Sama dengan takfir tadi. Ya, siapa yang melakukan demikian dan demikian atau yang melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dia apa? Kafir. Tetapi untuk menghukumi perorangan maka ini harus apa? Ada iqamatul hujjah, ya, dan ada penjelasan-penjelasan kepada mereka. Dan siapa yang berhak menghukumi perorangan tersebut? Mereka adalah para ulama, bukan orang-orang biasa, bukan para pemula, bukan orang awam, bukan. Yang berhak menghukumi dan memberikan hujjah kepada mereka adalah para ulama. Sehingga ya apa yang mereka sebutkan tadi atau dalam menghukumi tersebut dibangun di atas ilmu, bukan di atas al-jahl, kebodohan. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang menghalangi seorang dihukumi sebagai kafir, ya, mawani' takfir, hal ya yang menghalangi seorang dihukumi sebagai kafir. Yang pertama karena al-jahlu, karena kebodohan, ya, ketidaktahuan. Yang pertama karena apa? Al-jahlu, kebodohan, ketidaktahuan. Maka siapa yang melafadzkan satu kalimat kufur atau mengerjakan perbuatan kufur sedangkan dia bodoh dan tidak tahu, maka tidak boleh dihukumi sebagai apa? Kafir, sampai tegak hujjah kepadanya. Yang kedua karena al-khata', karena sebab kesalahan, ya, karena sebab kesalahan. Siapa yang melafadzkan kalimat kufur atau mengerjakan perbuatan kufur, ya, tetapi karena kesalahan dia tanpa disengaja, maka tidak dihukumi sebagai apa? Kafir, sampai tegak hujjah kepadanya. Ya, lihat diceritakan oleh Nabi dalam hadis, ketika orang yang saking bahagianya ketika menemukan barang dia yang hilang, dia katakan apa? Anta abdi wa ana rabbuk. Ya, ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini kalimat kufur. Akan tapi karena saking apa? Senangnya sampai dia salah dalam melafadzkan kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga karena sebab al-ikrah. Al-ikrah adalah paksaan. Ya, barang siapa yang dipaksa untuk melafadzkan kalimat kufur atau mengerjakan perbuatan kufur sedangkan di dalam hatinya dia tidak apa? Menginginkan tersebut dan tidak ridha tersebut, maka tidak boleh apa? Dihukumi sebagai kafir. Seperti yang terjadi pada masa siapa? Pada masa sahabat Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir.
Ya, dia terpaksa harus melafadzkan kalimat kufur, akan tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya yakin dengan keimanan. Atau pada masa Imam Ahmad rahimahullah, apa yang terjadi ketika khalifah pada saat itu memaksa para ulama dan kaum muslimin untuk mengucapkan kalimat kufur, bahwa Al-Quran adalah makhluk dan ini kalimat kufur. Akan tetapi mereka yang mengucapkan kalimat tersebut karena dipaksa dan tidak tahan dengan siksaan yang pada saat itu begitu berat, maka tidak dihukumi sebagai kafir. Kemudian yang keempat adalah karena sebab takwil atau mentakwilkan dan menafsirkan, ya, kemudian salah dan jatuh dalam kekufuran. Dan ini yang dilakukan oleh, ya, orang yang memiliki ilmu, ya, kemudian tidak boleh dihukumi sebagai kafir. Akan tetapi, ya, diberikan hujah-hujah dan ditegakkan hujah-hujah kepada mereka, karena tujuannya bukan untuk apa? Kepada kekufuran. Akan tapi mereka sudah berusaha, ya, mentakwil dan berusaha untuk mentafsirkan, ternyata masih, ya, salah dalam memahami nas tersebut sehingga tidak dihukumi sebagai kafir. Nah, ini diantara hal-hal yang menghalangi seorang dihukumi sebagai kafir. Kemudian para akhwat, para ummahat, dalam bab takfir di sini ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang mudah-mudahan dan bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang lain. Mereka yang bermudah-mudahan dalam menghukumi kafir kepada orang lain dari kalangan kaum muslimin. Ini adalah kelompok apa? Khawarij. Kelompok Khawarij dan orang-orang yang mengikuti mazhab Khawarij. Apakah kelompok ini sudah selesai? Sudah berhenti? Tidak ada lagi? Tidak. Akan ada sampai hari kiamat. Ya. Kullama dhahara qarn quti, kata Nabi. Akan muncul terus. Ketika muncul akan dibabat mereka oleh para ulama. Muncul dibabat terus. Ya. Dan ini ada sampai hari ini, meskipun baju mereka sudah berganti, meskipun nama mereka sudah berganti kelompoknya, ya, akan tetapi hakikat manhaj dan akidah mereka adalah apa? Sama. Mudah dalam menghukumi kafir kepada orang yang di luar kelompoknya atau yang menyelisihi madhabnya. Ini kelompok yang sesat lagi menyesatkan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mereka tidak menghukumi orang-orang yang berhak dihukumi sebagai kafir, tetapi mereka tetap menghukumi sebagai muslim. Ini kelompok Murji'ah. Mereka tidak ada hukum takfir bagi mereka, karena bagi mereka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dihukumi sebagai muslim dan keimanannya seperti keimanan Jibril dan keimanan Abu Bakar. Meskipun melakukan dosa, meskipun melakukan dosa bagi mereka tidak berpengaruh kepada keimanannya. Mau melakukan dosa kecil, dosa besar, bahkan kekufuran sekalipun, selama itu masih ada iman padanya, kata mereka, maka ini tidak dihukumi sebagai apa? Sebagai kafir. Ini kelompok yang sesat, ya, menyesatkan. Kelompok apa tadi yang kedua? Murji'ah. Ya. Sedangkan kelompok yang ketiga, dan mereka adalah pertengahan di antara dua kelompok yang menyimpang ini, adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, mereka pertengahan dalam bab takfir, sebagaimana mereka juga pertengahan di dalam bab asma wa sifat dan yang lainnya. Ya, ahli sunnah, ahli wasat, pertengahan. Ahli sunnah tidak bermudah-mudahan dalam menghukumi kafir. Ahli sunnah juga tidak tinggal diam ketika ada yang berhak untuk dikatakan atau dihukumi sebagai kafir, mereka akan hukumi sebagai kafir, tetapi dibangun di atas hujah, dibangun di atas dalil, dan setelah ditegakkan hujah-hujah kepada mereka, maka ahli sunnah pertengahan.
tidak alergi dengan takfir, tidak pula ya alergi dengan yang sebelah, tapi pertengahan. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah sangat berhati-hati tidak sampai jatuh sebagaimana Khawarij, tidak juga pada mengikuti Murji'ah di dalam bab takfir ini. Maka ini sebagai muqaddimah awal agar kita memahami ya dalam bab masalah ini, masalah yang khatir, masalah yang sangat berat dan berbahaya. Apabila tidak faham, ini seorang bisa jatuh menjadi orang-orang yang mudah menghukumi orang lain sebagai kafir. Ya, nah Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah di sini beliau akan menjelaskan tentang 10 nawaqidul Islam. Kata beliau rahimahullah, ya, kita masuk pada matan, ada risalah. Qala al-musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan basmalah. Sebagaimana risalah-risalah sebelumnya, beliau memulai dengan basmalah. Sebagian nuskha tidak sebutkan basmalah, tetapi dalam nuskha-nuskha yang lain disebutkan basmalah. Bahwa beliau rahimahullah ketika menyebutkan di awal dengan basmalah, karena beliau apa? Iqtidaan bil kitab, mengikuti Al-Quran. Di awal mushaf, di awal Al-Quran, Allah mulai dengan apa? Basmalah. Kemudian yang kedua adalah ittiba'an bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan meneladani Nabi. Ketika Nabi mengirimkan surat-surat kepada raja-raja pada saat itu, Nabi memulai dengan basmalah. Yang ketiga, beliau iqtidaan bil ulama, mengikuti para ulama sebelumnya, di mana para ulama ketika menulis risalah dan kitab-kitab mereka mulai dengan basmalah. Dan yang keempat adalah tabarrukan wasti'anah, ya, mencari berkah dan pertolongan dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Kemudian kata beliau, i'lam anna nawaqidul Islam 10 nawaqid. Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman ada 10 pembatal. Ya, beliau mengatakan i'lam, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ya, bahwa i'lam di sini ada kalimat tanbih, peringatan, agar kita memperhatikan apa yang akan beliau setelahnya, akan beliau sebutkan setelah i'lam ini adalah permasalahan yang penting. Seperti kalau kita mengajar atau kita sampaikan kepada anak didik kita, kita sampaikan i'lam, ketahuilah, perhatikan baik-baik. Dia akan perhatian karena yang akan dia sebutkan setelah itu adalah pembahasan penting. I'lam, ketahuilah, anna nawaqidul Islam 10 nawaqid, bahwa pembatal-pembatal keislaman, ya, ada 10 pembatal. Di sini beliau rahimahullah ketika menyebutkan nawaqid, pembatal atau mubtilat atau mufsidat, seperti halnya ada pembatal-pembatal wudu, ada pembatal-pembatal salat, tetapi di sini adalah pembatal keislaman. Dan beliau ketika menyebutkan 10, ini bukan berarti hanya 10 sebab-sebab pembatal keislaman, ya, bukan hanya 10 tapi banyak sekali. Akan tetapi beliau menyebutkan ini adalah karena memang 10 pembatal ini banyak terjadi dan banyak dilakukan oleh umat ini, ya, termasuk 10 pembatal yang paling besar, agar kita benar-benar menghindari. Dan ketika beliau menyebutkan 10, ini sama dengan ketika menyebutkan bilangan-bilangan sebelumnya. Beliau menyebutkan pada usul thalatha, ada 3 pondasi agama, ya. Kemudian beliau menyebutkan al-qawaid al-arba, ada 4 kaidah dalam memahami tauhid. Kemudian beliau menyebutkan al-usul as-sittah, ada 6 pondasi, 6 poin dalam memahami agama ini. Ini semua bukan hanya itu, akan tapi untuk mengingatkan dan memudahkan para pembaca, para penuntut ilmu, agar ketika disebutkan 3, kemudian mereka hafal, oh ya 3. Disebutkan 10, oh ya 10 ini, ya, sehingga mudah. Dan apa yang dilakukan oleh beliau ini bukan perkara baru, dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau di dalam banyak hadisnya beliau menyebutkan, Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7
hal-hal yang akan membinasakan. Nabi menyebutkan 7. Apakah hanya 7 yang membinasakan? Tidak, banyak. Tetapi Nabi ingin agar sahabat hafal dengan 7 ini dan diingat. Nabi menyebutkan seumpamanya, hakul muslim 'alal muslim sittun. Apa hanya 6 hak muslim dengan muslim yang lainnya? Tidak, ada banyak. Tapi Nabi ingin memudahkan para sahabat. Begitu juga Syekh ingin memudahkan ya kaum muslimin dan para penuntut ilmu tentang masalah ini. Kemudian selanjutnya bahwa nawaqidul Islam beliau menyebutkan ada 10 dan ini bukan ya hanya dibatasi 10, tetapi ingin memudahkan kita dan para penuntut ilmu agar memahami nawaqid 10 ini. Kemudian kata beliau rahimahullah bahwa nawaqidul Islam ada 10. Ini adalah pembatal keislaman. Apabila seorang jatuh dalam pembatal-pembatal ini, maka dia dihukumi sebagai kafir dan dia dihukumi sebagai murtad, keluar dari agama. Dan orang yang murtad dari Islam setelah dia memeluk agama Islam, setelah dia meyakini agama Islam dan dia keluar dari Islam, ini berat hukumannya. Berat hukumannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ya surat Al-Baqarah ayat 217, Allah mengingatkan, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Kata Allah, "Wa may yartadid minkum 'an dinih," dan barang siapa yang murtad keluar dari agamanya. Siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia meninggal di atas kekufuran. Ya, murtad, kemudian ketika dia murtad meninggal dan meninggalnya di atas kekufuran. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka amalan mereka akan gugur, hancur, binasa di dunia dan di akhirat, sia-sia semuanya. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Karena dia meninggal tidak membawa keimanan, dia meninggal tidak membawa tauhid, tetapi membawa kekufuran, dan seluruh amalannya sia-sia semuanya. Oleh karena itu, ya, ini diingatkan oleh Allah agar kita menjaga keimanan dan menjaga keislaman kita, sebagaimana firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal kecuali kalian meninggal di atas keislaman, di atas tauhid. Kemudian Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, ya, beliau menyebutkan pada nawaqid ini yang pertama, al-awwal asyirku fi ibadatillah ta'ala. Yang pertama dari nawaqidul Islam, dari pembatal keislaman adalah asyirku fi ibadatillah, berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam beribadah, menyekutukan Allah dalam beribadah. Dan kita telah menyebutkan kemarin bahwa yang dimaksud dengan syirik di sini adalah sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, atau taswiyah bil makhluk, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini adalah kesyirikan, menduakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini adalah apa? Kesyirikan. Dan syirik kita sebutkan terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2. Ada syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirkul akbar mengeluarkan dari Islam, adapun syirkul asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Syirkul akbar, seluruh amalan-amalannya akan apa? Akan hancur, akan apa? Sia-sia. Tapi syirkul asghar adalah amalan yang dilakukan tersebut itu yang sia-sia. Adapun yang lainnya maka masih terjaga. Syirkul akbar pelakunya kekal di neraka. Syirkul asghar tidak kekal di neraka. Wa hakadha. Baik. Kemudian
Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat 16, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini Allah mengingatkan tentang bahaya syirik, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, kan tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, ini perlu diingat bahwa orang yang meninggal dengan membawa dosa syirik sebelum bertaubat, ya, syirkul akbar, maka dia kekal di neraka, tidak diampuni dosanya. Tapi apabila dia meninggal dengan membawa dosa-dosa selain syirik, yaitu dosa-dosa besar selain syirik, maka kita sebutkan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni dia, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Setelah itu Allah akan angkat menuju surga. Ini apabila meninggal dan belum bertaubat kepada Allah. Orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan kekufuran, kemudian dia bertaubat kepada Allah sebelum meninggal, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, orang yang melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, ya, kemudian dia bertobat sebelum meninggal, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam firman-Nya surat Az-Zumar ayat 53 dalam surat Az-Zumar, Allah firmankan, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang telah jatuh dalam dosa, bergelimang dalam dosa-dosa, yang mendolimi dirinya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Selama masih hidup, jangan berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hamba, dengan syarat dia mau bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan ampuni. Man taba taballahu alaihi, barang siapa yang bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan berikan taubat kepadanya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembatal yang pertama tadi apa? Berbuat syirik, ya, dalam beribadah kepada Allah. Dan Allah ingatkan juga bagi mereka yang berbuat syirik dan meninggal dalam keadaan, ya, menyekutukan Allah dan belum bertobat kepada Allah, di dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, memalingkan ibadah untuk selain Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Kemana dia pergi? Wa ma'wahu an-nar, tempat kembali dia adalah di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kezaliman di sini adalah apa? Kesyirikan. Ya, maka ini sangat berbahaya. Orang yang jatuh pada kesyirikan kemudian meninggal dan tidak bertobat kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Kemudian Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, beliau mencontohkan di antara bentuk kesyirikan, wa minhu adz-dzabhu li ghairillah kaman yadhbaha lil jin aw lil qabri. Dan di antara contoh kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Seperti orang menyembelih untuk apa? Untuk jin. Ya, menyembelih untuk jin atau menyembelih untuk kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Ini kesyirikan dan ini membatalkan keislaman seorang mukmin. Ya, dia menyembelih tapi bukan untuk Allah, tetapi menyembelihnya untuk apa? Jin. Menyembelihnya untuk kuburan-kuburan yang dianggap keramat.
menyembelihnya untuk sebagai sedekah apa? Sedekah bumi, sedekah laut, sedekah apa? Apalagi sedekah-sedekah? Ya, sedekah yang tidak membawa berkah tapi membawa malapetaka. Tetapi sedekah yang dianjurkan di dalam agama, sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada anak-anak yatim, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini sedekah yang dianjurkan dan disyariatkan. Sedangkan sedekah-sedekah, yaitu penyembelian-penyembelian yang dianggap sebagai sedekah bumi dan laut dan yang lainnya, ini adalah kesyirikan yang dengannya seorang bisa keluar dari Islam. Kemudian yang terakhir pada kesempatan ini, ya, adalah yang kedua dari pembatal keislaman. Ats-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Pembatal keislaman yang kedua adalah barang siapa yang menjadikan di antara dia dengan Allah adanya perantara-perantara, yang dengan perantara itu dia berdoa, dia meminta kepadanya, dia berdoa kepadanya, dia bertawakal kepada mereka, maka ini ya dihukumi sebagai kufur secara ijma'. Para ulama sepakat akan kekufurannya. Mereka yang menjadikan perantara-perantara di antara dia dengan Allah, ya, ini adalah kekufuran, sebab seorang keluar dari Islam. Ini sama dengan kufurnya orang-orang jahiliyah pada saat itu. Bukankah mereka meyakini bahwa Allah adalah pencipta mereka? Mereka meyakini Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan segala-galanya kepada mereka. Akan tetapi mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai apa? Wasaid, sebagai perantara antara dia dengan Allah. Bahkan ketika mereka apabila ditanya kenapa beribadah kepada berhala, mereka katakan kami tidak beribadah, tapi kami ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Sedekat-dekatnya. Mereka menjadikan perantara-perantara dengan pepohonan. Apakah ini kesyirikan hanya terjadi pada masa jahiliyah? Tidak. Pada hari ini pun banyak orang yang menjadikan perantara-perantara, ya, antara mereka dengan Allah. Mereka meminta di mana? Kuburan. Apa mereka mengatakan kami beribadah? Tidak. Mereka menganggap sebagai wasaid, perantara. Nah, ini kesyirikan yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Ya. Kemudian mereka menjadikan perantara hewan. Mereka menjadikan perantara barang-barang yang dianggap keramat, yang dianggap bisa mendatangkan keberkahan. Kemudian mereka jadikan perantara antara mereka dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan hamba-hambanya. Allah dekat dengan hamba-hambanya. Maka apabila kita meminta, minta langsung kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permohonan hamba-hambaku apabila mereka mau berdoa kepadaku. Manusia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Manusia meminta dan memohon kepada Allah, maka Allah akan kabulkan permohonannya. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila memohon sama Allah, minta pertolongan, minta kepada Allah, ya, bukan melalui perantara-perantara makhluknya, ya, bukan melalui perantara-perantara hamba-hambanya, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk minta apa? Syafaat, ya, bertawakal dan lain sebagainya. Maka seorang hamba hendaknya dia meminta langsung kepada Allah. Apabila melalui perantara, maka perantara-perantara yang dibenarkan, ya, seperti seorang melalui perantara orang saleh yang dia masih hidup, ya, dan dia berhak, atau dia orang-orang yang saleh yang masih hidup, maka kita boleh minta tolong, ya, seperti minta apa?
didoakan. Maka ini dibolehkan. Ada perantara yang apa? Yang dibenarkan. Atau perantara dengan amal-amal saleh, maka ini dibenarkan. Ya, dan ini disebut dengan apa? Tawassul yang masyru'. Seorang berdoa kepada Allah melalui dengan perantara amal-amal salehnya. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, kemudian dia melaksanakan amal-amal saleh, maka dia berdoa dan memohon kepada Allah dengan menyebut amalan-amalan tersebut. Ini hal-hal yang dibenarkan. Akan tetapi kepada selain yang tidak disyariatkan, maka ini menjadikan seorang jatuh pada kekufuran. Oleh karena itu beliau mengingatkan tadi, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa menjadikan di antara dia dengan Allah ada perantara-perantara dalam berdoa, dalam meminta syafaat, dalam bertawakal, maka ini kufur secara ijma'. Maka para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 2 dari 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala, ya, yang bisa kita sebutkan. Dan insyaallah kita melanjutkan pada pembatal yang ketiga sampai akhir insyaallah pertemuan yang akan datang, ya. Dan ini tolong difahami baik-baik. Jangan sampai kita jatuh pada kelompok khawarij takfiri yang mudah mengkafirkan orang lain. Jangan pula kita jatuh pada kelompok murji'ah yang anti dari takfir. Akan tapi ya kita mengikuti para ulama ahli sunnah yang mereka pertengahan di antara dua kelompok tersebut. Kemudian ya ketika kita mempelajari nawaqid ini bukan untuk bermudah-mudahan menghukumi dan memvonis orang lain pada ya kekufuran, akan tapi ini sebagai ilmu bagi kita agar kita menjauhi kekufuran dan sebab-sebab kekufuran ini agar kita bisa selamat ya dalam menjaga keimanan dan tauhid kita, ya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan dikasih waktu berapa? 10 menit. Insyaallah. Ya. Baik. Untuk murojaah yang kemarin ya, kan sudah seminggu ya, tinggal ujiannya. Wallahu a'lam.